Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Bribda Tamara dalam Kapolri Sepekan episode 2 Agustus 2024. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Polri tahun anggaran 2023. Polri kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 11 tahun berturut-turut sejak 2013 sampai 2023. Sementara itu, Polri melakukan rotasi jabatan terhadap 10 perwira tinggi. Kapolri memimpin langsung upacara serah terima jabatan serta pengambilan sumpah perwira tinggi ini di Mabes Polri. Langsung saja kita simak, inilah Kapolri Sepekan selengkapnya. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Polri tahun anggaran 2023 oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Nyoman Adi Suryatnyana, kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bertempat di Rupatama, Mabes Polri, Senin 29 Juli 2024. Diketahui bahwa Polri berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 11 tahun berturut-turut sejak 2013 sampai 2023. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI atas predikat WTP tersebut, dan Polri akan terus berkomitmen untuk mempertahankan pencapaian tersebut. Sehingga kemudian temuan berulang ini bisa kita kurangi. Di satu sisi semangat kita untuk melakukan perbaikan terkait dengan penggunaan keuangan baik dari sisi administrasi maupun realisasinya juga betul-betul bisa sesuai dengan apa yang menjadi standar maupun aturan penggunaan keuangan negara. Oleh karena itu, rencana aksi tentunya kita buat dan kami harapkan rekan-rekan segera melakukan. Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara BPK RI, Nyoman Adi Suryatnyana, mengatakan bahwa BPK tidak menemukan permasalahan yang signifikan yang terdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Polri tahun 2013 sampai 2022 atau 10 tahun terakhir telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Kami melihat bahwa Polri telah berusaha dengan keras untuk mempertahankan capaian ini. Dalam pemeriksaan laporan keuangan Polri tahun 2023, kami tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan, di mana menurut kami, laporan keuangan Polri posisi tanggal 31 Desember 2023 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan realisasi anggaran operasional serta perubahan ekuitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dengan demikian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan bahwa opini atas laporan keuangan Polri tahun 2023 adalah wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian laporan keuangan kementerian, lembaga, atau LKKL yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkungan sektor publik. Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara serah terima jabatan dan kenaikan pangkat kepada pejabat utama Polri dan Kapolda jajaran di ruang Rupatama Mabes Polri pada Senin 29 Juli 2024. Sejumlah pejabat utama Polri dan Kapolda jajaran mengalami rotasi jabatan. Tidaknya terdapat 8 Kapolda mengalami pergantian. Kapolri memimpin upacara serah terima jabatan serta mengambil sumpah jabatan kepada seluruh perwira tinggi Polri yang akan mengemban jabatan baru. Upacara ini dilakukan di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Adapun nama-nama pejabat Polri yang mengalami rotasi dan pergantian di antaranya
Pada kesempatan yang sama, terdapat laporan kenaikan pangkat ke dalam golongan perwira tinggi Polri, diantaranya perwira yang naik pangkat dari Inspektur Jenderal Polisi ke Komisaris Jenderal Polisi, yakni Komjen Pol Ahmad Lutfi. Dan sebanyak 5 perwira menengah Polri yang menerima kenaikan pangkat ke dalam golongan perwira tinggi Polri, yakni dari Komisaris Besar Polisi ke Brigadir Jenderal Polisi, diantaranya Brigjen Pol Tejo Wijarnako, Brigjen Pol Joni Hendra, Brigjen Pol Adi Suseno, Brigjen Pol Wahyu Bintono Haribawono, dan Brigjen Pol Aziz Andriansyah. Staf Sumber Daya Manusia atau SSDM Polri menggelar tes pemeriksaan penampilan calon taruna di Gedung Serbaguna Akpol, Semarang, Jawa Tengah. Tahap tes pemeriksaan penampilan ini dipimpin langsung Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Dalam tahap tes pemeriksaan penampilan ini, Wakapolri dan para pejabat utama Polri yang terkait bertemu tatap muka dengan seluruh peserta tes. Pertemuan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian penilaian tertulis atau hasil serangkaian tes yang sudah didata oleh panitia. Penilaian fisik meliputi ekspresi atau raut wajah, postur tubuh, suara, cara bicara, sikap gerak, dan cara berjalan. Hingga saat ini total terdapat 492 orang calon taruna Akpol, putra maupun putri, yang sedang mengikuti seleksi masuk Akpol tingkat pusat di Kota Semarang. Untuk diketahui, tahap seleksi mulai dari pemeriksaan administrasi, tes akademik, asesmen mental ideologi, hingga pemeriksaan penampilan. Tim beregu Polda Sulawesi Selatan memenangi Kapolri Cup Badminton Championship 2024. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.